Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi syulillahi lahumul fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila ruhi al-marhum Muhammad ridwanullah wa minna lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ayat ini Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alam tara tanzur ilal ladzina utu nasiba khazza minal kitabi at-taurati yud'auna halun ila kitabillahi liyahkuma bainahum summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun an qabuli hukmihi nazala fil yahudi zana minhum isnani fatahakamu ila nabi sallallahu alaihi wasallam fahakama alaihima birrajami fa'abau faji'a bitaurati fawujida fiha farujima faghadibu ila akhirih. Nah, selanjutnya ayat 23 ya, surah Ali Imran. Alam taro, tidakkah engkau melihat, ay tanzur, yakni engkau memperhatikan, ilal ladzina utu nasiba, kepada orang-orang yang telah diberikan nasiba, yakni bagian, ay hazzar ya. Minal kitabi, daripada kitab. Maksud kitab di sini at-taurati, yakni kitab Taurat ya. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi ya, di mana sebagian dari mereka diberikan kitab, yakni Taurat. Yud'auna, mereka ya, diajak, halun, yakni menjadi hal, ila kitabillahi, kepada kitab Allah ya. Liyahkuma, untuk memberi hukum atau memberi keputusan hukum ya, bainahum, di antara mereka. Summa yatawalla, kemudian berpaling, fariqun, sebagian kelompok, minhum, di antara mereka, wahum mu'ridun, dan mereka berpaling, an qubuli hukmihi, terhadap menerima hukum ya, hukum yang diambil dari kitab Taurat itu ya. Nah, di ayat 23 niki Allah ingin sampaikan bahwa kitab Taurat seperti halnya kitab-kitab samawi ya, menjadi pedoman, menjadi petunjuk. Ketika ada satu permasalahan, maka tentu dikembalikan kepada kitab Taurat ya. Nah, ketika dikembalikan ke kitab Taurat, maka akan ada jawaban, keputusan hukum. Nah, kalau sudah diputuskan, maka tentu harus menerimanya ya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata orang-orang Yahudi ya, berpaling. Sebagian kelompok mereka berpaling, tidak menerima hukum yang sudah ditetapkan di dalam Taurat gitu. Nazala fil Yahudi, turun di dalam Yahudi gitu. Jadi munculnya ayat niki
akibat dari permasalahan yang terjadi pada orang Yahudi. Zana, ia berzina, ya. Zana berzina minhum di antara mereka, di antara orang Yahudi ini isnani, dua orang, ya. Ada dua orang yang melakukan perzinaan, ya. Nah, tentu perzinaan ya, adalah sebuah permasalahan, ya. Fatahakamu, maka mereka meminta keputusan hukum, ya, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, jadi ini pada masa Nabi Muhammad sallam, ketika ada di antara golongan orang Yahudi melakukan perzinaan, lalu mereka meminta keputusan hukum, ya. Bertanya tentang apa hukumnya, nepi sanksi segala macam, mengadu, meminta petunjuk kepada baginda Rasulullah. Nah, lalu apa jawab Nabi? Fahakama, maka Nabi memberikan hukum, okay, alaihima, terhadap keduanya, dua orang yang melakukan zina itu, birrajmi, dengan hukuman raja, okay. Nah, apakah mereka menerima? Fa'abau, maka mereka menolak, enggan untuk menjalankan aturan atau menolak aturan itu. Padahal dia datang kepada Nabi untuk mencari keputusan hukum. Ketika Nabi sampaikan berdasarkan wahyu Allah, mereka enggan alias menolak. Faji'a, maka didatangkan bitaurati, dengan kitab Taurat. Nabi sampaikan, harus rajam. Mereka tidak terima. Dibawakan kitab Taurat, disampaikan kitab Taurat, sebab mereka Yahudi, ya, kitab sucinya Taurat, ya. Faujida, maka ditemukan, didapati, piha, di dalam Taurat, parujima, maka dirajam keduanya, ya. Ternyata di dalam Taurat sama, ya, harus dirajam. Akhirnya ya mau tidak mau dirajam. Fagodibu, maka mereka murka. Inilah salah satu sifat karakter orang Yahudi. Mereka tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, ya. Mereka berpaling dari kitab suci mereka. Zalika at-tawalli wal i'rad, ya. Yang demikian itu, ya, maksud yang demikian itu yakni mereka berpaling, ya, ketika mereka berpaling dari aturan kitab suci mereka, ya, bi annahum, dengan sebab bahwa mereka itu qalu, berkata, ya, ai bisa babi qaulihim, dengan sebab ucapan mereka, lan tamassanan naru illa ayyama ma'dudat, ya, tidaklah bisa menyentuh kami an-naru, oleh api, illa ayyama ma'dudat, melainkan beberapa hari ma'dudat, yang bisa dihitung, atau hari-hari yang diketahui jumlahnya, atau hari-hari yang tertentu. Jadi anggapan orang-orang Yahudi, seandainya pun mereka berpaling dari kitab suci mereka, melanggar aturan Allah, mereka tahu akan ada siksaan nanti di dalam api neraka. Tapi mereka meyakini toh seandainya masuk neraka hanya beberapa hari saja. Inilah keyakinan, anggapan mereka yang salah, ya. Masuk ke dalam neraka, mereka akui salah, masuk ke neraka, tapi hanya beberapa hari, ya. Sehingga di dalam tafsir Jalalain, hari yang dimaksud di situ arba'ina yauman, 40 jeluh. Anak gawe dosa, lemak tersiksa dalam api neraka, pun ada 40 jeluh. Setelah itu sogol bersurga. Ya. Nah, ini adalah anggapan yang keliru, dan itu merupakan sebuah keyakinan yang melekat dalam diri mereka. Kenapa 40 hari? Muddata ibadati abaihim, yakni
selama ya ibadahnya nenek moyang mereka al-ijlah terhadap al-ijlah anak sapi. Okay. Nah, jadi waktu atau hari yang 40 niki adalah waktu nenek moyang mereka dulu menyembah anak sapi. Okay. Nah, ini kisahnya dalam surah Al-Baqarah. Okay. Nah, ditinggal oleh Nabi Musa ketika menerima Taurat selama 40 hari, ternyata orang Yahudi ini menyembah anak sapi. Okay. Nah, sehingga 40 hari nanti masuk ke dalam neraka, sisanya bebas ya. Nah, inilah waktu yang mereka yakini, sehingga lan tamassana nar, tidaklah api neraka menyentuh kami melainkan hanya beberapa hari yang ditentukan ya, yakni 40 hari. Summa tazula, kemudian lenyap, hilang api itu anhum terhadap mereka. Nah, ya. Kalau sudah selesai 40 hari maka hilang, tidak ada lagi api yang akan membakarnya atau keluar dari api neraka. Wa gharrahum, dan terperdaya mereka fi dinihim, di dalam agama mereka. Nah, ini adalah sebuah kesalahan, kesalahpahaman, sehingga di dalam ayat niki disebut terperdaya mereka dalam agama mereka, keyakinan yang salah. Muta'alliqum biqaulihi, nah, yang berhubungan dengan ucapannya makanu yaftaru, apa yang adalah mereka ada-adakan. Jadi ya, mereka yang mengada-adakan itu bukan dari qaul Allah atau firman Allah ya, bahwa nanti masuk neraka 40 hari, tidak ya. Itu adalah ungkapan-ungkapan mengada-ada dari mereka. Min qaulihim, dari perkataan mereka, zalika, yang demikian itu. Pakaipa, maka bagaimana haluhum, keadaan mereka, iza jama'nahum, apabila kami kumpulkan mereka, liyaumin, di satu hari, ay fi yaumin la raiba la syakka fihi, yakni pada hari yang tidak ada keraguan, ay la syakka ya, tidak ada keraguan, fihi, di dalam hari itu, huwa yaumul qiyamah, yakni hari kiamat. Jadi ingat, manik disida Allah, besok akan kami kumpulkan semuanya ya, orang Yahudi, Nasrani, orang Muslim, dari Adam sampai terakhir ya, saat hari kiamat semua dikumpulkan, dan tidak ada keraguan-raguan, hari itu pasti akan terjadi ya. Nah, itulah yang disebut dengan yaumul qiyamah, hari dibangkitkan umat manusia untuk dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Wa ufiyat, dan disempurnakan, kullu nafsin, setiap jiwa, min ahlil kitabi, dari ahli kitab, apakah itu Yahudi, Nasrani ya. Wa ghairihim, dan selain mereka, apakah Hindu, Buddha, semuanya ya. Jazaa, balasan, disempurnakan balasannya nanti dia mil kiamat. Maka sahabat, apa yang telah dia usahakan, amilat min khairin, yang dia kerjakan, min khairin, entah itu berupa kebaikan, wasyarin, atau dan keburukan. Semua manusia okay, dia melakukan kebaikan maka dia dapati baik, dia melakukan keburukan pun juga akan dia dapatkan hasil yang buruk ya. Makanya sering kan sampean di dalam ayat Al-Qur'an ya, kita diingatkan dalam surah Al-Asri, wal asr, demi masa ya, innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Siapapun, yang penting bernama manusia, laki perempuan, besar muda, semuanya rugi ya. Nah, bagaimana supaya tidak rugi? Illal ladzina amanu, pertama orang yang tidak rugi amanu, beriman. Berarti yang tidak beriman otomatis rugi ya.
Maksudnya rugi niki rugi di akhirat. Kalau rugi dunia, mereka kalau kita lihat secara zahir ya untung-untung terus, sugih-sugih doang. Apa kemelek terwujud tercapai, padahal kafir ya. Nah, rugi yang dimaksud rugi akhirat. Seandainya pun rugi dunia, masih tetap berkeluh ya. Nadek kepeng, nadek makanan, simpanan tenadek tenyinggak, masih tetap berkeluh ya. Bawang tenyinggak elek keluarga batur sak lainah. Tapi yang dimaksud rugi akhirat ya. Beriman. Nah, ternyata iman tak cukup sekadar iman doang, harus yang kedua amal soleh ya. Illal ladzina amanu wa amilus soleh ya. Amal soleh. Dan apa sekadar amal doang ya. Amal soleh. Nah, orang beramal 24 jam non-stop di arah 23 atau 25, semua diberi modal yang sama 24 jam. Dalam sejelo semalam, dalam seminggu pitu jelo, dalam sebulan telung dasa kurang lebih ya, telung dasa sikit, 20 siwa telung dasa. Nah, dalam setahun 365 hari atau 12 bulan sama, pada doang rata tak tebing modal. Selepuan beramal, apakah mata melihat beramal, telinga mendengar beramal, kaki melangkah beramal. Tetapi lemun sekadar mata melihat, telinga mendengar, tetap terugi. Ayo bun tersebut amal soleh, amal yang ada nilai kebaikan, ada nilai manfaatnya. Mata tidak sekadar melihat, tetapi melihat solah-solah. Berarti mata menghasilkan amal soleh. Telinga mendengar ayat-ayat Allah solah-solah. Berarti amal pendengaran soleh, tercatat soleh. Kaki melangkah, tangan memegang dan seterusnya, amal soleh. Lemun 24 jam amal soleh, aman terpenuhi syarat kedua jari dengan rugi. Iman amal soleh luar biasa, dek sempurna. Amun dia arak ketelu, nabi ketelu wa tawasau bil haq, yakni memberi nasihat dalam kebenaran gitu. Bertanya lamun temile tama surga mesak iman amal soleh peju mesak lagu sak ketelu yang dah penting bertanya gitu. Ndak temile mesak tama surga tertanya senina anak seandainya tertulis jam sekian atau duduk senina tertanya anak gitu. Lalu terjawab nabi pun gawe kebaikan terbertanya apakah milih atau ndak urusan Allah, yang penting tugas telah selesai. Wa tawasau bil haq. Ketika kita mengajak pasti ada ujian. Milih alhamdulillah nandik nenu nggih. Mun ndik milih bu pena ndik masalah, kadang ndik milih lah bu yang ngerumun tu nggih. Mesak-mesak begitu. Mesak mata surga ni kadang nggih. Kita sak berdakwah taik tensi temalik. Mun uja neraka ham tahu ni terus nggih. Ya bun perlu sabar nggih. Lemon tuah bertanya ndik milih wah selesai tugas wah mau terpahala bertanya. Isin sandik milih ya urusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikilah jarin amal-amal apakah sak lengi sak buruk wah tercatat wah terekam pasti jangan tersempurnaan lemak sedisi Allah, tidak dikurangi tidak ditambah. Niki nggih. Wahum ai annasu, dan adapun mereka yakni selepuan manusia niki la yuzlamun, tidak akan dizolimi. Ketika disidang nanti di hadapan Allah tidak akan dizolimi. Alamun pengadilan manusia ditebus duduk lalu nggih. Alamun pengadilan Allah jelas la yuzlamun, tidak akan dizolimi. Binoksi hasanatin, dengan mengurangi kebaikannya. Lamun gawe baik memenuhi syarat sempurna amal soleh tercatat soleh, tidak dikurang. Au ziyadati sayiatin, atau menambah keburukan. Wah ini di kedeman ini ya Allah rumbuk ni misal keburukannya tidak, jadi tidak dizolimi oleh Allah.
Wa nazalat dan turun nggih ayat niki, ayat kepira 26 selanjut nggih. Lamma wa'ada sallallahu alaihi wasallam, manakala berjanji oleh baginda Rasulullah ummatahu terhadap umatnya. Jadi Nabi pernah berjanji kepada umatnya. Nabi janji beliau kepada umatnya mulka Farisin war Rumi, nggih, akan menguasai kerajaan Persia dan Romawi. Sebab Persia adalah kerajaan atau penguasa bumi bagian timur, sedangkan Romawi penguasa dunia belahan barat. Nah, sedangkan Saudi Arabia saat itu, di mana lahir baginda Rasul bersama para sahabat, tidak dikenal oleh dua kerajaan besar niki, sehingga Nabi SAW dengan para sahabatnya dengan keyakinan, keimanan, kepercayaan pada Allah SWT, Nabi menyampaikan besok suatu saat kita akan menguasai Persia, menguasai Romawi. Ibarat arak sepuk dengan bercerita karena kocet lemah di arak balung, lemak bau kejap kalahan nih misalnya terkenal kuat. Orang mendengar dia nyeduh. Faqalal munafiqun, terutama orang munafik. Nabi kanan munafik lain diucap, lain di hati, lain zahir, lain batin. Bahasa itu bermuka dua. Faqalal munafiqun, maka berkata orang munafik, hayhata, mana mungkin ande nyeduh. Isin sande nyeduh, Nabi sak sampean si baginda Rasulullah, ia pun turun ayat 26 niki. Sekarang terbaca niki biasa setelah wirid sembahyang. Lagu Nabi kena, Nabi artiin, dan cukup artiin doang, harus tahu tafsir. Niki tafsir. Kulillahumma ya Allah malikal mulki tu'ti al mulka man tasha il akhiri. Niki ayat. Ayat 26 niki diawali dengan kul. Sering kita temukan awal-awal surah pendek diawali dengan kul huwallahu ahad, kul ya kafirun, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Apa endah? Dan ayat niki kul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad. Nah, ketika ada kalimat kul, perintah, ucapkanlah, berarti Allah ingin sampaikan ini adalah sebuah perintah. Dan bacalah, yakinilah, dan kerjakanlah perintah. Katakanlah wahai Muhammad. Nabi saya ucap Allahumma, Nabi kenan Allahumma ya Allah, wahai Allah. Panggilan yang lembut, yang halus, yang beradab. Allahumma, maknanya ya Allah. Nenek gaji malikal mulki, yakni wahai Allah, ya Allah, malikal mulki. Niki salah satu nama Allah Malik. Nabi kanan Malik, berkuasa, raja, al mulki, berkuasa atau penguasa kekuasaan. Al mulki niki kekuasaan. Nabi pun langit, bumi, segala macam. Maka Allah adalah malikal mulk, yang paling berkuasa dari penguasa. Raja di raja, barat ini. Malikal mulk, berkuasa. Nah, ketika menyangkut makna berkuasa, tak lepas dari dua sifat yang lain. Arak sifat ilmu, arak sifat iradah, berkehendak, arak sifat kudrah, kuasa. Nah, sifat ilmu, dengan adanya sifat ilmu, ia pun muncul sifat iradah. Lemon denara ilmu, ande arak iradah. Misal contoh makin, malam Kamis jadwal pengajian ele rubah. Ilmu tahu, malam Kamis ia tahu jadwal
pengajian. Nah, isin sak tahu malam Khamis jadual pengajian, muncul keinginan. Lalu ngaji, Pak. Nah, setelah muncul keinginan, nah terus muncul kudrah, kekuasaan, kemampuan. Arak motor, sehat, arak apa yang dah tenaga segala macam. Akhir lampak. Nah, arak dengan seandainya arak ilmu, ndik tahu, maka ndik muncul iradah. Misal napi arak datang malam Jumat misal. Angkat nani mendatang malam Jumat kan. Angkat iya diketahui. Padahal malam Khamis tahu pengajian. Isin sandi tahu iya pun dia arak kehendak. Nah, pun arak kehendak milih gawe ngaji lagu kuasa nade. Ternyata sakit atau ternyata arak kesibukan, akhir borong. Maka bersyukurlah kita memiliki kuasa. Tetapi jangan yakini kuasa niki, kemampuan niki milik kita, tapi harus teryakini kuasa kita niki adalah pemberian Allah, titipan dari Allah. Arak saya yakin barak syarat niki korun, dia yakini bahwa saya berkuasa bukan sampai sugih, bukan sampai luik kepe, cakap ke peta usaha, aku epik kuasa. Akhir beberapa waktu kemudian akhir Allah binasakan dirinya, Allah binasakan harta benda. Berarti menunjukkan bukan kuasa dari dirinya. Lemun dari dirinya, semile-mile sampai beratus tahun, beribu tahun adin tetap berkuasa. Lagu ternyata ndik mampu, ya. Maka kuasa niki adalah milik Allah. Ayat pun tersebut niki kul, katakanlah wahai Muhammad, layak Nabi Muhammad. Nah, nani itu jari, yakni umatnya, katakanlah Allahumma ya Allah malikal mulk. Jarin Allah adalah penguasa segala kekuasaan. Raja di raja. Ada tendak merasa bahwa itu berdua kuasa. Seandainya pun kuasa Allah yang memberikan. Nah, lemun Allah hepek kuasa yang memberikan, maka siapapun yang Allah kehendaki jak Nabi, siapa yang tidak dikehendaki haknya Allah. Ketika Allah memberikan kita suatu kekuasaan, harta benda, segala macam, syukuri. Ketika dicabut, diambil oleh Allah, buat tersabar. Lagu lemun dek paham ayat niki, maka stres. Pas ndek tebing, susah. Pas terbaik nikmat, susah. Kalau kita yakini ayat niki, kita yakini Allah adalah malikal mulk, maka insya Allah tenang. Tu'ti ayat tu'ti, ya niki. Engkau mendatangkan atau engkau memberi. Jarin engkau ya Allah memberi atau mendatangkan al-mulka, kekuasaan, man tasya'u, terhadap orang yang kau kehendaki, min khalqika, dari makhlukmu. Contoh kecil barak baru niki ngaji niki, Allah memberikan kuasa kepada yang engkau kehendaki. Kita tahu malam Khamis jadual, ilmu. Arak kemilik, Allah berikan kemilik. Dan juga Allah berikan kuasa, akhir hadir. Nah, ada orang yang punya ilmu, tahu malam Khamis, arak keinginan, lagu ternyata Allah tak berikan kuasa. Arak kesibukan saat lain, akhir dia datang. Maka Allah berikan kekuasaan, kemampuan, kerajaan terhadap orang yang engkau kehendaki, min khalqika, dari makhlukmu. Wa tanzi'ul mulka, dan engkau cabut. Tadi di awal disebutkan tu'ti, engkau berikan, engkau berikan. Nah, lawan kata berikan mengambil. Tapi tidak disebut di dalam ayat niki engkau yang mengambil tapi mencabut. Supaya kita tahu bahwa tidak sekadar mengambil, lagu mencabut langsung kalau Allah berkehendak.
Wa tanzi'u, dan engkau mencabut al-mulka, yakni kekuasaan, kerajaan, mimman tasya'u, dari orang yang engkau kehendaki. Ada orang yang punya jabatan, Allah yang punya jabatan, kuasa, Allah cabut. Ada orang yang kaya, Allah yang punya harta, Allah cabut, akhir rugi, miskin. Ada orang yang sehat, Allah yang punya sehat, Allah cabut, sakit, dan lain sebagainya. Aniki makna tanzi'ul mulka mimman tas. Wa tu'izu man tasha, dan engkau yang memuliakan man tasha'u, orang yang kau inginkan, bi'ita'ihi, dengan memberikannya. Ada orang yang diberikan oleh Allah berupa rezeki, nikmat, makanan, harta benda, kesehatan, pangkat, jabatan, kehormatan. Dengan sebab pemberian niki, Allah pun berkehendak untuk meninggikan derajatnya. Ada orang yang diberikan harta, bunpungsian harta benda di jalan Allah, mendapatkan kemuliaan dengan sebab harta benda. Ada orang yang diberikan pangkat, dia gunakan pangkatnya, lalu dengan sebab itu Allah tinggikan pangkatnya, derajatnya. Aniki. Wa tuzilu man tasha, dan juga engkau Allah yang menghinakan orang yang kau kehendaki. Ada juga orang yang diberikan harta, tapi dengan sebab harta malah dihinakan oleh Allah. Kembali, bisa jadi harta dijadikan sebagai wasilah untuk bermaksiat. Ada orang yang diberikan pangkat, tapi dengan sebab pangkat niki Allah rendahkan, hinakan. Maka saya terkehendaki sida Allah dimuliakan dengan harta benda, dengan jabatan segala macam, sebagai bentuk kasih sayang, syukur di sida Allah Subhanahu wa taala. Aniki. Binaz'ihi minhu, dengan mencabutnya, minhu, darinya, artinya mencabut nikmat atau pemberian oleh Allah dari hambanya itu. Biyadika, dengan tanganmu, ay biqudratika, dengan kekuasaanmu. Jadi biyadika ditafsirkan kudrah, kemampuan, kekuasaanmu. Al khairu, kebaikan, ay wasyaru, dan keburukan. Jadi kebaikan, keburukan itu ada di dalam kekuasaanmu. Ketika Allah menjadikan seseorang berkuasa, ada nilai kebaikan, ada nilai keburukan. Ada orang yang dicabut kekuasaannya oleh Allah pun ada nilai baiknya, ada juga nilai buruknya. Intin baik buruk selepuan niki bersumber, berasal dari Allah SWT. Tapi dalam ayat yang lain disandarkan kalau yang baik dari Allah, yang buruk dari manusia. Tapi pada hakikatnya selepuan, apakah sakit, sehat, penyakit atau nepi pun, balak ujian, selengi, seolah selepuan dari Allah SWT. Tetapi secara adab, dan kita tinggal di alam semesta, dan di alam semesta ini kena hukum adat, hukum sebab akibat. Maka saat Allah menurunkan murka, kenapa? Karena bisa jadi manusia yang keliru sehingga mendatangkan murka Allah. Sehingga disandarkan kalau yang baik-baik dari Allah, yang buruk-buruk dari manusia. Tapi pada dasarnya selepuan dari Allah Subhanahu wa taala. Obat dari Allah, penyakit yang memberikan sakit Allah. Lagu kembali sakit, bisa jadi karena dia jaga kesehatan. Innaka, sungguhnya engkau, ala kulli syai'in, atas setiap segala sesuatu, qadirun, niki kuasa. Kalau Allah napiara memiliki sifat qadirun, kuasa tanpa batas. Beda lamun manusia berdua kuasa, ya ada batas, belok engkah. Ketika ada orang yang kuasa, mampu, kuat segala macam, lalu engkah.
Seandainya pun sugih, harta benda luwe, ambil lalu engkah. Ada orang yang kuat hari ini. Saya paling kuat. Saya paling kuat. Dia tak paling kuat. Seandainya narak misal, tinggal tanteh jelo salema. Ndek jelo lemak lemah, sam minggu lemak. Ndek minggu lemak sam tahun mudi. Ndek tahun mudi sang 10 tahun. Budak tu, ya. Umur 20 tahun kuat, 13 tahun, puncak dari kekuatan, sehingga ahli hikmah mengatakan lemak umur tele akhirat kisaran 30. Ikembek 30 mengambil umur Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa niki umur 30 tahun diangkat oleh Allah SWT. Lemun ukuran awak mengambil ukuran awak Nabi Adam alaihissalam sekitar 60 hasta, 13 meter, ngenyat jauh ke atas 13 meter. Lulu nyiur paling 10 meter, lah masih karing 20 meter kebilo jauh ke atas. Nah umur 13 tahun. Kembali 13 tahun sebab umur 13 niki puncak kekuatan. Langan 0 bulan, berombok setahun 2 tahun lemah 10 tahun saya kuat, 15 20 selai saya kuat 13 puncak. Terus taik 13 5 mulai redup idam penyakit otak, sakit pinang, terus laparan kolesterol 40, berombok tensi, sekat rematik, sekat 5 asam urat, terus 60 apa dah macam-macam penyakit, gula darah, dekman kencing manis, lelah, iya ton kecengok, terus penyakit nih, bu amtahan, nanti nebau, Karena tiang sampean, lemun manusia tegetuan, biar yang sehat atau sakit pasti sehat, biar yang panjang umur atau pendek, pasti milih panjang umur. Lagu angkat pendek umur, angkat atau sakit. Membuktikan bahwa manusia lemah, ada yang mengatur. Ayo butuh suruh kerang amalan. Salah satu zikir hauqalah la haula wala quwata illa billahil alil. Tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan pertolongan Allah SWT. Ikembek dengan azan niki, lemun terdengah tersuruh terbaca barak ucapan muazin. Pas muazin kena Allahu Akbar, tersuruh kena Allahu Akbar. Pas muazin asyhadu alla ilallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pada. Nah beda saat muazin kena hayya 'alas shalah, ndek temilu kena hayya 'alas shalah. Misal makin muazin kena hayya 'alas shalah, bang kena hayya 'alas shalah, Bu. Lah selepuk nyuruh-nyuruhan bertanya nggih. Ya Bu, sak bedengah niki kena la haula wala quwata illa billah. Sebab makin tekoeh tertanya tadi sembayang berjamaah jok masjid misal. Manggil muazin hayya 'alas shalah, mari sembayang. Nah, meskipun temele gawe sembayang belum tentu untuk gawe. Barak sabaruk niki mele tajok masjid lagu kuasa ndek. Apakah sami sakit jaga? Apakah ia sibuk jaga? Apakah macam alasan-alasan ndek mampu nggih. Sehingga ketika kita bisa melakukan sholat, arak tenaga, arak keinginan, arak kemampuan, nah yang memberikan kemampuan niki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo bud baca la haula wala quwata illa billah. Lagu angkat milih jok tu berarti dikehendaki oleh Allah. Milih, mundik milih dia terkehendaki. Ndak terbaik sandik terkehendaki, ada terbaik terkehendaki sak gawe. Ndak terjadi terkehendaki sandik gawe. Niki innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya engkau atas segala sesuatu qadirun, kuasa. Karing saya tuliju, engkau susupkan atau tudkhilu, engkau masukkan. Maksud tulij dimasukkan. Apa istilah nani kita susupkan, ditamakkan. Al-laila malam, bin nahari pada waktu siang.
Niki ayat yang menjelaskan tentang kuasa di sisi Allah SWT nggih. Dia nampak termasuk anak niki langsung misal makin menah bu langsung petang nggih. Makin petang bu selung-selung menah ketajud dalam nggih. Jadi dimasukkan selo pelan-pelan nggih. Makin menah jam 6 mulai redup sekedis bu petang. Ini salah satu kuasa di sisi Allah SWT. Dan tentu yang melihat fenomena niki tentu hanya orang-orang yang beriman nggih. Lamun dengan kafir ndek nanggap penting biasa. Padahal manusia sehebat-hebat dan mampu nggih berubah malam jog siang, siang jog malam, melainkan zat yang maha kuasa. Salah satu kuasa Allah niki tuliju ay tudkhilu al-laila, engkau sisipkan, susupkan, engkau masukkan malam pin nahari pada siang, wa tulijun nahara, dan engkau masukkan siang ay tudkhiluhu fil laili, pada malam. Fayazidu, maka bertambah kullu minhuma, setiap dari keduanya, bima naqasa minal akhari, dengan apa yang kurang dari yang lain. Wa tukhrijul hayya, dan engkau keluarkan yang hidup, al maiti, terhadap yang mati. Kehidupan langan kematian. Kal insan, seperti manusia, wa ta'iri, dan burung. Belangan manusia niki minan nutfati, dari nutfah, berasal dari air yang hina. Lah langan yang hina sogul langan lubang dan tempat yang sama dengan tempat keluarnya penek tersebut, malu-malu, ayo pun sebut kemaluan. Keluar air itu dari tempat itu, bu sogul hidup manusia lah, bu saulah jerit, bu sei tahu pihak mendek maha pencipta, maha kuasa, yakni Allah. Wal baydati, dan telur sogul telok terem-rem lah, bu kecengok, burung, kedit, manok, bebek lah, berembi proses mau tindang-indang jelah. Nikilah kuasa di sisi Allah. Bahkan makhluk super kocek yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala, kebeli otak, awak dan dit senggita, din but tersermina, bu berembiruan otak, beruan nime, bu seanden pun berdua kemaluan, bu berembe ukuran mal. Nikilah ciptaan Allah. Wa tukhrijul maita, dan engkau keluarkan al maita, kematian, kan nutfati wal baydah, seperti nutfah dan telur, minal hayy, dari yang hidup, wa tarzuku, dan engkau memberi rezeki man tasya'u, kepada orang yang kau kehendaki, bi ghairi hisab, dengan tanpa batas, rizqan wasi'an, rezeki yang luas. Jadi Allah berikan rezeki, dan sudah terjamin rezeki kita. Sampun terbahas ya kitab hikam, ijtihaduka ala ma tuliba minka, dalilun alantimasil basirah minka, kesungguhanmu terhadap perkara-perkara sak sampun terjamin, dan keteledoranmu, kelalianmu terhadap perkara sak ndik manarak jaminan, adalah tanda dari kebutaan mata hati. Urusan dunia sampun terjamin, rezeki terjamin, dia ada istilah rezeki yang tertukar, niskian. Tetapi kebanyakan orang lebih memperhatikan, mendahulukan rezeki sampun terjamin. Ndek mau ne begejo kaca saat ni, akhir bermaksiat, pokok mau rezeki wah terjamin. Nah, kita lalaikan rezeki sak ndek man arak jaminan. Napi niki perkara akhir. Arak wah jaminan tajak tama surga belum tentu. Dah kat sekelas
bergelar ustaz, tuan guru, Nabi pun mai angkat gelar di dunia buat jaminan tidak tamu surga belum tentu. Nggih, di mana rak jaminan aye sak loe dengan lalian. Karena di mana rak jaminan. Nggih. Mulai ya jata fokusan. Tapi alhamdulillah sebab ngaji itu lebih ngaji. Nggih. Misal contoh, lamun tendek ngaji barak sopo ulama mengatakan nggih, makin lamun berdaftar haji nggih, Masya Allah mben mahal bumben ngonek, makin umur 50 tahun ia tahu berdaftar lah 20 telung dasa tahun buat mau berarti 50 rombot telung dasa bulu lah jok penas doang ngejar malik saja jok jauh lah ditemu pusing ngonek nggih. Lagu lamun tengaji, insyaallah baca kitab Riyadhus Shalihin arat sebut elek dalam hadis nggih. Seandainya sembahyang subuh jok masjid setelah nikah buat iktikaf, buat baca zikir wirid sampai terbit matahari dengan ukuran 2 tombak buat salat duha. Bu sempurna. Nabi sempurna pahala haji umrah lah. Ndik sebulan biaya. Nggih. Bu mau pahala haji pahala umrah. Niki nggih. Luar biasa. Niki lemon ngaji macam peluang-peluang untuk mendapatkan ganjaran-ganjaran niki. Lemat sambung ayat ke 28 nggih, la yattakhizil mu'minuna al-kafirina awliya'a. Niki ayat niki mirip-mirip barak surah Al-Maidah ayat 51 bung sampai Pak Ahok tamu penjara nggih, gara-gara salah penafsiran nggih. Nabi penafsiran lemak sambung, mudah-mudahan hijani kesehatan dan kesempatan untuk istiqomah mengaji dan berzikir.